Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi hambanya lebih dari siapapun, termasuk orang tua dan kekasih dari setiap hamba. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah hingga akhir zaman. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dari ayat tersebut yang menjadi parameter adalah ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apapun profesinya. Ya karena profesi yaitu bisa saja baik di hadapan manusia, terpuji di hadapan manusia, namun pada hakikatnya Allah lah yang mengetahui nilai sesungguhnya dari orang tersebut. Maka kita sebagai muslim berusaha bagaimana hidup sebagai orang yang terlihat secara sewajarnya baik dan juga berusaha membersihkan apa yang ada pada hati kita agar sesuai antara zahir dan batinnya, sehingga kita tidak tergolong sebagai orang yang munafik. Tapi pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang al-mutlaq wa al-muqayyad. Sebelum baca matannya, saya bacakan dulu beberapa poin penting yang ada di kitab syarahnya, juga karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qauluhu wal mutlaq wa al-muqayyad. Ata bihima al-muallif ba'da al-'am wal khas litasyabuh baina al-'am wal mutlaq. Penulis mendatangkan keduanya, yaitu bab mutlak dan muqayyad ini setelah al-'am dan khas, itu karena kemiripan antara al-'am dan mutlak. Ada kemiripan wa baina al-khas wa al-muqayyad, dan di antara khas dan muqayyad. Walihadza yus'ab at-tamyiz bainahuma. Oleh karena itu sulit untuk membedakan antara keduanya. Walakin at-tamyiz yahsul bita'rif. Akan tetapi pembedaan keduanya itu dimungkinkan dengan melalui definisi. Sabaqalana annal am huwa, ya telah lalu pembelajaran kita bahwasanya am itu adalah al-lafzu asyamil li jami'i afrodihi bila hasr, yaitu lafaz yang syamil
yang mencakup li jami'i afrodihi, seluruh individunya bila hasr, tanpa batasan. Ya, jadi misalnya ada 10, ya 10 itu tercakup semuanya, itu al-am. Nah, amma al-mutlaq fa innahu la ya'ummu jami'i afrodihi. Adapun mutlak itu tidak umum semua individunya. Wa innama yata'allaqu bifard minha. Ya, akan tetapi itu hanya terkait dengan salah satu di antaranya. Wa innama yata'allaq bifard minha faqat. Lakinnahu ghairu mu'ayyan. Nah, akan tetapi tidak tentu. Jadi misalnya tadi ada 10. Nah, kalau am itu semuanya 10 orang ini, atau kalau benda 10 benda ini. Adapun kalau mutlak itu salah satunya saja di antara yang 10 ini, namun tidak tertentu. Tidak tertentu. Walihadza yuqalu, oleh karena itu dikatakan al-am umumuhu syumuli, ya, am itu dikatakan umumnya itu syumuli atau menyeluruh, wal mutlak, sedangkan yang mutlak itu umumuhu badali, umumnya itu badali, pengganti. Farak akhar, ya, perbedaan yang lainnya, al-am yadkhuluhu at-takhsis. Nah, kalau am itu dimasuki taksis, yakni al-istisna, yaitu pengecualian. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, syahidnya innal insana lafi khusr. Pada ayat kedua surah Al-'Asr, sesungguhnya, ya, pada ayat 2 ini sesungguhnya semua manusia, al-insan di sini semua manusia, lafi khusr, berada dalam kerugian. Kemudian di ayat ketiga didatangkan istisnanya, pengecualiannya untuk taksis, pengkhususan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling memperingati dengan kebenaran dan kesabaran. Wal mutlaq la yadkhuluhu al istisna. Nah, sedangkan mutlak itu tidak dimasuki istisna, tidak dimasuki pengecualian. Ya, karena mutlak tadi dia menunjukkan satu saja, apalagi yang dikecualikan gitu. Sedangkan kalau am tadi ketika jumlah itu ada 10 atau 20, ya semuanya itu tercakup di am. Sedangkan mutlak itu satu saja, tapi di antara semua yang ada tadi. Wa misalu dzalik law qultu laka, ya, misalnya kalau saya mengatakan kepadamu akrim at-talib fa in at-talib am yashmal jami at-talabah ay akrim kulla talib. Misalnya saya mengatakan kepadamu hormatilah at-talib, ya, seorang mahasiswa. Fa-talib am, maka mahasiswa di sini umum, yashmal jami at-talabah, ya, mencakup seluruh mahasiswa. Ai akrim kulla talib, hormatilah semua mahasiswa. Laukana indana asyratulab, nah kalau kita punya misalnya 10 mahasiswa, lalazama an ukrimuhum kulluhum. Nah, kalau ada 10 mahasiswa, maka saya harus menghormati semuanya. Amma law qultulak, nah adapun kalau saya mengatakan kepadamu akrim toliban, hormatilah seorang mahasiswa, fahaza mutlak. Nah, ini mutlak. Ya, perbedaannya secara umum tadi, kalau yang pertama itu akrim, hormatilah at-talib.
Jadi ada alif lamnya, baru kata tolib. Nah, sedangkan yang mutlak ini akrim toliban. Jadi ketika yang pertama yang am itu menghormati semuanya, berapapun jumlahnya, entah 10 atau 20, itu dihormati semuanya. Nah, sedangkan ini akrim toliban, ya tanpa alif lam, akrim toliban, hormati satu orang saja. Fahadza mutlak. Li'annahu law kana indana asyratu tullab, kalau misalnya ada 10 mahasiswa ya di antara kita, lalazama ikram wahid minal asyrah, yang harus dihormati itu hanya satu orang di antara 10 itu. Wa takunu mumtasilan, ia sudah disebut melaksanakan penghormatan itu. Baik, kita masuk saja ke matanya. Ta'rifu al-mutlaq, ya definisi mutlak. Wal mutlaq lugatan diddu al-muqayyad. Al-mutlaq itu lawannya al-muqayyad. Ya, mutlak itu yang terlepas begitu, sedangkan muqayyad itu yang terikat. Wastilahan, dan secara istilah, ma dalla alal haqiqah bila qaid. Apa-apa yang menunjukkan makna haqiqah ya tanpa kaitan atau tanpa ikatan. Al-haqiqah di sini ya maksudnya makna yang jelas, ya bukan majas, ya seperti yang kita bahas pada bab-bab sebelumnya, itu ada haqiqah dan majas. Nah, yang dimaksud di sini itu makna haqiqah bila qaid, ya tanpa ikatan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Ya, ini ayat tentang kafarat zihar. Kafarat zihar. Maka hendaklah seseorang itu memerdekakan budak ya sebelum ia kembali dapat bercampur ya dengan istrinya. Fa kalimatu raqabahuna min babi al-mutlaq. Nah, kalimat atau kata raqabah itu ya budak itu min babi al-mutlaq. Ya, jadi tidak semua budak yang ada itu perlu dimerdekakan, akan tetapi satu saja cukup. Walaysat min babi al-am li'annaha tusaddiqu biwahid. Ya, karena dibenarkan satu saja budak yang dimerdekakan maka sudah gugur kafaratnya. Falau a'taqta raqabah wahidah sirta mumtasilan bil amr. Ya, kalau engkau memerdekakan seorang saja, maka engkau telah melaksanakan perintah. Fakharaja biqaulina ma dalla ala al-haqiqah. Ya, sebagaimana sejak awal kita katakan bahwa ilmu usul fiqh ini mengajarkan kita untuk detail. Ya, setiap susunan katanya itu kalau dihilangkan sebagiannya maka akan ada kerancuan nantinya. Nah, maka ini madalla ala al-haqiqah. Ini membedakan ya yang keluar wa kharaja biqaulina. Ketika ada kalimat ini madalla ala al-haqiqah, maka yang tidak termasuk itu al-am li'annahu yadullu ala al-umum la ala mutlaq al-haqiqah faqat. Ya, karena am itu tidak li al-am li'annahu yadullu ala al-umum. Ya, karena
Am itu menunjukkan makna umum, tidak hanya mutlak hakikoh saja. Wa kharaja biqaulina bila qaid, dan keluar dari perkataan kita bila qaid, ya tanpa ikatan, tanpa kaitan, itu al-muqayyad. Ya, yang tidak termasuk, itu yang membedakannya dengan muqayyad. Baik, kita lanjutkan. Ta'rifu al-muqayyad. Definisi muqayyad atau yang terikat itu, muqayyad lugatan ma ja'ala fihi qaid min ba'irin wa nahwihi. Apa yang dijadikan padanya ikatan dari unta, wa nahwihi, dan selainnya. Istilahan ma dalla 'alal haqiqah, apa-apa atau lafaz yang menunjukkan alal haqiqah, menunjukkan makna yang hakiki, biqaid, ya dengan ikatan, kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah, ya, seseorang yang dikenai kafarat itu memerdekakan budak yang mukminah, yang beriman. Nah, di sini ada qaidnya, ada ikatannya atau kriterianya, yaitu yang budak yang beriman. Fakharaja biqaulina qaid al-mutlaq. Nah, maka keluar dari perkataan kita qaid itu al-mutlaq. Karena mutlak tadi yaitu tidak diikat seperti itu. Ya, jadi di sini kita sudah lihat tadi yang pertama, ayat tentang kafarat zihar itu hanya memerdekakan budak, seperti itu saja mutlak, tidak disebutkan sifatnya. Nah, sedangkan di sini ini untuk kafaratul qatl, ya, kafarat pembunuhan, itu ada sifat mukminah. Ada sifat mukminah. Nah, al-amal bi al-mutlaq. Yajib al-amal bil mutlaq ala itlaqihi illa bidalil yadullu ala taqyidihi. Wajib mengamalkan mutlak itu, ya, terhadap itlaknya, ya, terlepas dalam artian tidak terkait, tidak dikhususkan, tidak dikaitkan dengan sifat tertentu, illa, kecuali, bidalil, dengan suatu dalil, yadullu ala taqyidihi, yang menunjukkan ikatannya atau yang menunjukkan kriterianya. Lianna al-amal binusus al-kitab was sunnah wajib ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yakuma dalil ala khilafu dzalik. Nah, karena mengamalkan nas Al-Quran dan sunnah itu wajib sesuai yang dikehendaki maknanya, ya, hatta yakum dalil ala khilafu dzalik, sampai ada dalil yang menyelisihinya, yang menunjukkan bahwa bukan hal tersebut yang diinginkan. Wa idza warada nas mutlak, ya, kalau ada nas mutlak, wa nas muqayyad, wajaba taqyidu al-mutlaq bihi. Wajib mengikat atau mengaitkan yang mutlak itu dengannya. Ingkana al-hukum wahidan, kalau hukumnya itu satu, hukumnya itu sama.
Wa illa amila bikulli wahid wa illa umila bikulli wahid ala ma warada alaihi min itlaqin atau taqyid. Nah, kalau hukumnya tidak satu, itu masing-masing yang mutlak ya mutlak, yang muqayyad ya muqayyad gitu. Tidak yang mutlak itu tidak dikaitkan, tidak diikat gitu. Wa illa umila bikulli wahid alama warada alaihi min itlaqin wa taqyid. Misalu makana al-hukum fihi wahid. Nah, ini misal yang hukum keduanya itu satu atau sama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi kafaratiz zihar, ya, yang sudah kita baca tadi, fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Maka hendaklah seseorang itu ya memerdekakan seorang budak, ya di sini tidak disebutkan sifatnya, qaidnya tidak disebutkan, min qabli ayatamassa, ya sebelum ia bercampur dengan istrinya. Wa qauluhu, dan firman Allah di sini, fi kafarati al-qatl, ya, firman Allah dalam ayat yang lain tentang kafarat al-qatl yang tadi juga sudah kita baca, kafarat pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah seseorang itu memerdekakan seorang budak yang mukminah, ya, yang beriman. Di sini ada qaidnya, yang beriman. Kasusnya beda antara kafarat zihar dan kafarat pembunuhan, akan tetapi hukumnya dianggap satu, yaitu yang harus dilakukan adalah memerdekakan budak. Fal hukum wahid huwa tahriru raqabah. Ya, hukumnya satu, yaitu memerdekakan budak. Fayajib taqyidul mutlaq fi kafarati zihar bi al-muqayyad fi kafarati al-qatl. Maka wajib untuk mengikat yang mutlak tadi fi kafarati zihar, yang mutlak di kafarati zihar tadi, yang tidak ada ketentuannya tadi. Ini ayat yang ini, fatahriru raqabah min qabli ayatamassa. Ini bil muqayyad, ya, dengan yang tarikat kafarati al-qatl. Wa yashtarit al-iman fi ar-raqabah fi kullin minhuma. Maka disyaratkan iman pada ar-raqabah, ya, pada budak yang harus dimerdekakan, fi kullin minhuma, di kedua kafarat tersebut. Ya, jadi meskipun di kafarat zihar tadi tidak disebutkan mukminahnya, nah tapi ini menurut para ulama itu tetap muqayyad jadinya. Jadinya muqayyad, yaitu yang dimerdekakan tetap wajib juga yang budak yang beriman. Wa mithalu ma laisa al-hukum fihi ma wahid. Qauluhu ta'ala. Ya, ini misal yang hukumnya tidak satu, tidak sama. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, faqta'u, potonglah, aydiyahuma, ya, tangan keduanya. Wa qauluhu fi ayah al-wudu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai
siku. Fal hukum mukhtalif, ya hukumnya mukhtalif. Fafil ula kota. Yang pertama ini perintahnya untuk memotong orang yang mencuri tadi, baik laki-laki maupun perempuan, itu perintahnya dipotong. Wafitsaniyah, dan yang kedua ghusl, membasuh, mencuci. Fala tuqayyad al-ula bisaniyah, maka tidak diikat yang pertama itu dengan yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiha, akan tetapi dia tetap dengan itlaqnya, ya tidak terikat. Wa yakunu al-qata, ya jadi memotong itu hukuman hududnya itu, potongan itu minal qaui mafsili al-kaf, yaitu pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Ya. Wal ghusl ilal marofik. Nah, sedangkan membasuh itu dalam wudu itu tetap sampai siku. Ya, jadi kita sudah belajar ada mutlak, ada muqayyad. Kemudian bagaimana mengamalkannya? Nah, itu kalau hukumnya atau yang diperintahkan itu satu, dalam artian tadi sama-sama memerdekakan budak, maka itu di situ digunakan takyid, ya, diikat. Nah, adapun yang seperti ini hukumnya beda. Yang satu motong, yang satu disuruh motong, yang satu disuruh basuh. Jadi hukumnya beda. Nah, itu tidak diikat. Baik, satu bab. Masih ada 2 bab lagi. Kemudian al-mujmal wa al-mubayyan. Qauluhu wal mujmal wal mubayyan ba'da an zakara al-muallif al-amal khas wal mutlaq wal muqayyad. Zakara al-mujmal wa al-mubayyan. Ya, penulis kembali menyebutkan mujmal dan mubayyan ini setelah am, khas, mutlaq, muqayyad, li'anna fihi naw musyabahah. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan lagi li'anna fihi naw musyabahah, karena ada kemiripan lil am wal mutlaq, ada kemiripan dengan am dan mutlaq. Qauluhu wal mujmal. Oke, tarifu al-mujmal, definisi mujmal. Al-mujmal lugatan al-mubham wal majmu'. Mujmal itu secara bahasa al-mubham, yang membingungkan. Wal majmu' itu yang terkumpul. Wastilahan, dan secara istilah, ma yatawaqqaf fahmu al-murad minhu ala ghairihi. Ma yatawaqqaf, apa yang berhenti, fahmul murad, memahami makna, minhu, makna darinya, ala ghairihi, atas selainnya. Imma fi ta'yinihi, ya bisa baik itu penentuannya, au bayan sifatihi, atau menjelaskan sifatnya, au miqdarihi, atau kadarnya. Ya, artinya di sini secara singkatnya mujmal itu tidak bisa dipahami sendiri, tapi butuh penjelasan lain gitu. Fayakunu hunaka lafz la yubhamu al-murad minhu min nafsihi. Jadi ada lafaz yang itu tidak dipahami maksudnya min nafsihi, dari
dari lafaz itu sendiri tidak bisa dipahami secara langsung. Walakin akan tetapi yufhamu min ghairihi, dipahami dengan selainnya, min tariq akhar, ya, dari jalan yang lain. Wasayati al-amtsilah, akan datang misal-misalnya. Nah, kalau dikatakan fa in qila alaisa al-ijmal diddu al-bayan, bukankah ijmal itu lawannya bayan? Wallah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-Quran bayanan linnas. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Quran ini penjelasan bagi manusia. Qulna, kita katakan, na'am, lau baqiya al-mujmal ala ijmalihi. Kita katakan, iya, kalau saja yang mujmal itu tetap ala ijmalihi, ya, pada posisinya ijmal, tetap mujmal seperti itu, lam yakunil Quran bayanan likulli syai'. Nah, kalau tetap mujmal, maka Quran itu tidak menjadi penjelasan bagi setiap sesuatu. Lakin, akan tetapi, al-mujmal bayana wa iwaddoh. Nah, akan tetapi, setiap yang mujmal itu dijelaskan. Fa'idha bayana wa waddoha zala ijmalihi. Kalau sudah dijelaskan, maka hilang ijmalnya. Jadi mubayyan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Wahina idzin yarid alaina soal akhar. Mal faidah min zikri al-mujmal summa al-bayan? Apa manfaatnya Allah menjadikan menyebutkan yang mujmal, kemudian Allah jelaskan juga. Walimadza lam yakun al-amr bayanan min awali wurudihi. Kenapa nggak langsung mubayyan aja gitu? Kenapa Allah nggak langsung turunkan ayat itu yang mubayyan? Kenapa pakai ada mujmal, ada mubayyan? Naqulu lidzalika faidatan. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada dua manfaat. Al-faidah al-ula, manfaat yang kedua, tuhayyi'u an-nufus lihadza al-hukum. Jadi semacam menggerakkan jiwa atau membuat jiwa itu udah hidup gitu dengan hukum ini. Wa tasta'id lahu, ya, dan bersiap untuknya. Famathalan, misalnya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Al-an tuqbalu an-nafs hadza al-amr wa tatahayya lahu. Dan sekarang jiwa itu menerima perintah ini dan bersiap untuknya, seperti itu. Ya, meskipun kita masih belum tahu, tapi kita udah siap-siap gitu. Ketika ada perintah, ya, misalnya saja ada kayak gini, yang paling enak mungkin. Dosen kita bilang minggu depan UTS. Dosen kita bilang minggu depan UTS. Kita belum tahu, soalnya kita belum tahu jenisnya, apakah pilihan ganda, apakah esai. Namun, ya, ketika udah dikasih tahu bahwa minggu depan itu UTS, meskipun kita belum tahu sifatnya UTS ini gimana, tapi kita udah ada, aduh, siap-siap nih, berarti harus atur jadwal nih buat minggu depan gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-faidah ats-tsaniyah, manfaat yang kedua, quwwatul hajah ilal bayan fayarid 'alan nafs wa hiya fi ashaddi ma takunu syauqan ilaihi. Ya, jadi manfaat yang kedua itu menguatkan hajat
untuk penjelasan. Jadi pada jiwa itu akan ada kerinduan yang kuat untuk mendapat penjelasan. Wahina idzin yakunu lahu asar fir rusukh wal baqa. Nah, maka dengan ini itu akan membekas gitu. Akan membekas. Karena kita udah perhatian duluan gitu. Fa ka'annahu ghais nazala ba'da jadab fahadhihi min faidah al-mujmal wa al-mubayyan. Ya, seperti hujan yang turun setelah kekeringan, maka inilah manfaat atau faidah dari adanya al-mujmal dan mubayyan. Itu hikmahnya diantaranya. Ya, jadi kalau orang ada yang nanya, kita bisa menjelaskan seperti itu. Baik. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'inihi qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan orang-orang yang ditalak itu mereka menunggu atau menanti bi anfusihinna salasata quru. Mereka menanti selama 3 quru. Fa inna al-quru lafz mushtarak baina al-haid wa at-tuhur. Lafaz quru itu lafaz yang mushtarak. Ya, secara bahasa bisa bermakna haid dan juga suci. Fa yahtaju fi ta'yini ahaduhuma ila dalil. Nah, untuk menentukannya itu perlu dalil. Fakila, ada sebagian ulama yang mengatakan innal murad bizalika at-tuhur. Sebagian ulama ada yang mengatakan maknanya adalah tuhur, suci. Wa tantahi iddatuha iza bada'at fi al-haidah ar-rabi'ah. Jadi iddahnya itu seorang wanita yang ditalak itu, yang dicerai itu berakhir kalau dia sudah masuk haid yang keempat. Ini untuk pendapat yang mengatakan bahwa quru di situ adalah suci. Waqila al-murad bizalika al-haid. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah haid. Wa tantahi iddatuha iza inqata'a damuha fil haidah ats-tsalisah. Nah, sedangkan yang ini itu iddahnya berakhir ketika darah haid yang ketiga itu berhenti. Nah, jadi ini lebih pendek iddahnya. Menurut ulama yang mengatakan bahwa quru di situ bermakna haid. Naqulu, kita katakan haza lafaz mujmal yahtaju ila bayan fi ta'yinihi. Lafaz ini mujmal perlu penjelasan untuk menentukannya. Hal al-murad al-haid am al-murad at-tuhur. Apakah yang dimaksud haid atau suci? Wa lihadza ikhtalafal ulama fi dzalika ikhtilafan katsira. Oleh karena itu para ulama berselisih tentangnya dengan perselisihan yang banyak. Waqad naqasha Ibnu Al-Qayyim rahimahullah hadhil mas'alah fi kitabihi Zad al-Ma'ad munaqashatan la taraha fi kitabin akhar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah mendiskusikan masalah ini di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dengan diskusi yang tidak akan
engkau temukan di kitab lain. Was-sahih annal murad al-haid. Dan yang benar menurut beliau ini, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal murad al-haid. Ya, yang dimaksud adalah haid. Jadi cukup ketika haid yang ketiga itu berhenti, maka sudah selesai iddahnya. Ya, kalau yang tuhur tadi, maknanya tuhur, suci, itu setelah kalau masuk haid yang keempat, baru selesai iddahnya. Dan ya ini memperpanjang gitu. Nah, sedangkan ketika berbicara tentang tolak juga di fikih tolak, fikih perceraian itu yang disebut talak bid'ah itu mentalak istri di saat haid. Ya, mentalak istri di saat haid. Nah, itu diantara yang diperselisihkan ulama juga, jatuh talak atau tidak gitu di saat mentalak atau mencerai istri di saat haid itu, karena akan memperpanjang iddahnya. Nah, sebagian suami itu ada yang sengaja ingin mempersulit istrinya seperti itu. Nah, sedangkan syariah ini tidak ingin mempersulit hamba-hamba Allah. Ya, Allah menurunkan syariatnya itu untuk memudahkan hambanya. Maka ya demikian yang dirojihkan. Ya, ini memang sebenarnya ada dalil yang disebutkan juga dari hadis. Namun ya saya persingkat saja kesimpulannya menurut Syekh Utsaimin, yang rojih adalah haid. Jadi iddahnya wanita yang ditalak itu lebih pendek gitu dibanding makna yang mengatakan bahwa quru di situ bermakna tuhur. Baik. Wa misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Dan misal yang membutuhkan selainnya untuk menjelaskan sifatnya, yaitu firman Allah, dan dirikanlah sholat. Fa inna kaifiyata iqamatus shalah majhul tahtaju ila bayan. Kaifiyat pelaksanaan sholat itu majhul, masih tidak diketahui. Tahtaju ila bayan, maka perlu penjelasan. La tastati abadan an tusalli az-zuhr arba'an. Engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu selamanya untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat, wal asr arba'an, asar 4 rakaat, wal maghrib salasan, wal isya arba'an, wal fajar isnain, min qawlihi wa aqimus shalah. Kalau hanya mengacu pada dalil wa aqimus shalah itu kita nggak akan tahu jumlah rakaat gitu. Walihadza ja'at as-sunnah mubayyinah lihadza al-ijmal. Nah, di situ fungsi sunnah, di situ fungsi hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan yang mujmal ini. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi qauluhu ta'ala wa atuz zakah. Dan misal yang membutuhkan selainnya untuk menjelaskan miqdarnya, yaitu takarannya atau kadarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Fa inna miqdaruz zakah al-wajibah majhul yahtaju ila bayan. Ya, kadarnya zakat yang wajib itu majhul, masih tidak diketahui, yahtaju ila bayan, perlu penjelasan. Fal ma'mur allazi qila lahu,
orang yang diperintahkan, yang dikatakan kepadanya, atuz zakah, tunaikanlah zakat, ayakul, ya ia berhak mengatakan, kam, berapa? Lianna al-lafaz mujmal, karena lafaznya masih mujmal. Kemudian, maza yuzaki, apa yang perlu dizakati? Wa ilaman tu'ti, wa mata, kepada siapa diberikan, dan kapan? Izan ma'nahu fihi ijmal, maka maknanya di situ masih ijmal, min iddati aujuh. Jadi sangat 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 banyak itu sisi yang masih mujmal, yang belum jelas, yang masih butuh penjelasan dari selainnya. Wa kullu hadza walhamdulillah buyinathu as-sunnah. Ya, semua ini alhamdulillah itu telah dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'rifu al-mubayyan. Definisi mubayyan. Al-mubayyan lugatan al-muzhar wa al-mudah, yaitu jelas, ya, yang dijelaskan. Wastilahan ma yufhamu al-murad minhu, dan secara istilah ma yufhamu al-murad minhu, apa-apa atau lafaz yang dipahami, al-murad minhu, maksud daripadanya, imma bi asl al-wada, ya, baik itu secara langsung dari secara zatnya dari kalimat tersebut atau kata tersebut, au ba'da at-tabyin, atau setelah tabyin, setelah dijelaskan. Fasara al mubayyan yashmal makana bayinan fi asal wada wa makana bayinan bi ghairihi ba'da tabyin. Jadi mubayyan ini itu mencakup yang jelas dengan sendirinya, ya, entah ayat atau hadis itu jelas dengan sendirinya, atau ayat yang sebelumnya mujmal itu dijelaskan dengan ayat lain. Nah, itu juga jadi mubayyan. Fal alfazu mujmalat kulluha mubayyinah. Nah, semua lafaz yang mujmal itu semuanya telah dijelaskan, mubayyinah, li'annaha buyinat, karena telah dijelaskan. Famin samma naqul, maka oleh karena itu kita katakan innal Qur'an kulluhu mubayyan. Semua yang ada di Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Hatta al-alfaz al-mujmalah, ya, sampai ayat-ayat yang mujmal. Ya, jadi semua yang ada di Al-Qur'an itu meskipun ada yang mujmal, tapi semuanya itu sudah dijelaskan. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misalu ma yufhamu al-murad minhu bi asl al-wada. Misal yang dipahami maknanya itu langsung secara zatnya dari kata atau kalimat tersebut. Lafzu sama, ya, kata langit. Ya, langit ya langsung dipahami yang di atas kita. Wa ard, bumi. Ya, langsung dipahami maknanya bumi. Jabal, gunung. Adil, keadilan. Zulm, kezaliman. Sidq, kejujuran. Wa hadhihi al-kalimat, kata-kata ini, wa nahwiha, dan yang semisalnya, mafhumah,
ya bisa dipahami bi asal al-wada, ya bisa dipahami dengan asal katanya tersebut. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha, ya tidak perlu penjelasan kalimat lainnya untuk memahami maknanya. Wa mithalu ma yufhamu al-murad minhu ba'da tabyin qauluhu ta'ala. Misal yang dipahami maknanya itu setelah ba'da tabyin, ya setelah dijelaskan qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini yang sebelumnya mujmal. Fa innal iqamah wal ita, mendirikan dan menunaikan, kullun minhuma mujmal, keduanya itu masih mujmal. Lakin nasyari, akan tetapi syari, bayyanahuma, syari telah menjelaskan keduanya. Fasara labzuhuma bayinan, maka lafaz keduanya itu menjadi jelas ba'da at-tabyin, setelah dijelaskan. Kemudian al-amal bil mujmal, yajibu 'alal mukallaf aqad al-azam ala al-amal bil mujmal mata hasala bayanihi. Wajib bagi seorang mukallaf itu meyakini dan untuk berazam untuk mengamalkan yang mujmal, yang masih umum itu, ketika dia memperoleh penjelasannya, ya, bayan yang terperincinya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami syariatihi usulihi wa furu'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan bagi umatnya semua syariatnya, prinsip-prinsipnya dan cabang-cabangnya, hatta tarakal ummah ala syari'atin bayda naqiyah, sampai meninggalkan umat itu pada syariah yang putih, bayda putih, naqiyah itu suci, lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya, walam yatruk al-bayan, dan beliau itu tidak meninggalkan bayan, penjelasan, inda al-hajah, ya ketika hajat, ketika dibutuhkan, ilaihi abada, ya ketika dibutuhkan penjelasan itu beliau tidak pernah meninggalkan penjelasan. Wa bayanihi wa bayanihi sallallahu alaihi wasallam imma bil qauli au bil fi'li au bil qauli wal fi'li jami'an. Penjelasan Rasulullah itu bisa dengan perkataan saja atau dengan perbuatan saja, au bil qauli wal fi'l jami'an, atau keduanya dengan perkataan dan perbuatan. Misalu bayanihi biqauli ikhbarihi an ansibati az-zakah wa maqadiriha kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Misal penjelasan Nabi dengan perkataan beliau, yaitu ikhbarihi an ansibati az-zakah, berita yang disampaikan Rasulullah tentang nisab zakat dan kadarnya, sebagaimana sabda beliau, fi ma saqatis sama al-usyr, apa-apa hasil pertanian itu yang sebelumnya diairi secara otomatis, ya secara organik oleh
sama oleh langit, di sini maksudnya bergantung pada hujan saja, itu al-usyur, ya 10%. Bayanan limujmali qaulihi ta'ala, ini sebagai bayanan, sebagai penjelasan terhadap yang mujmal tadi, qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa misalu bayanihi bil fi'il, dan misal bayan yang dengan perbuatan, qiyamuhu bi af'ali al manasik amama al ummah bayanan li mujmali qaulihi ta'ala. Misal yang dengan perbuatan itu adalah perbuatan amaliyah manasik. Manasik hajinya Rasulullah itu di depan umat sebagai penjelasan mujmal firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan manusia itu punya kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah. Ya, perbuatan Rasulullah itu, tata cara beliau berhaji dan berumrah itulah yang menjadi penjelasannya. Wa kadzalika salatuhu al-kusuf, dan demikian juga salat gerhana yang dilakukan Rasulullah ala sifatiha, ya, terhadap dengan sifatnya salat gerhana. Wahya fil waqi bayan, nah, yaitu secara umum sebagai penjelasan limujmal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sabda beliau sendiri yang mujmal, fa iza ra'aitum minha syai'an fasallu, kalau kalian melihat gerhana maka sholatlah. Nah, tata cara sholatnya yang berbeda itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dengan fi'il. Wa misalu bayanihi bil qauli wal fi'il. Nah, yang sekarang yang secara dengan perkataan dan perbuatan secara bersamaan, bayanihi kaifiyatis shalah, penjelasan Rasulullah kaifiyah tata cara salat. Fa innahu kana bil qauli kama fi hadisi al-musi fi salatihi, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fa asbigul wudu, jika engkau berdiri untuk melakukan sholat maka perbaguslah wudu, tsumastaqbil al-qiblah fakabbir, maka menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Al-hadis. Ya, demikian sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ya otomatis itu penjelasan berupa perkataan sekaligus juga perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana bil fi'al aidon, kama fi hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar fakabbar. Nah, ini ada hadis dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir, wa kabbaran nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kemudian para sahabat di belakang beliau juga bertakbir, dan Rasulullah tetap dalam posisinya di atas mimbar. Al-hadis. Nah, kemudian wafihi summa aqbala 'alan nas, setelah selesai beliau mencontohkan salat, summa aqbala 'alan nas, kemudian beliau berbalik menghadap para sahabat, wa qala innama fa'altu hadza, yes, sesungguhnya saya lakukan hal ini li ta'tammu bi, agar kalian mengikutiku,
wa lita'lamu sholati, agar kalian mengetahui bagaimana sholatku, bagaimana sifat sholat yang aku lakukan. Baik, dua materi telah kita selesaikan, masih ada satu lagi. Az-zahir wa al-mu'awwal. Ta'rifu zahir. Definisi zahir, zahir lugatan al-wadih wa al-bayyin. Yang dimaksud dengan zahir itu adalah sesuatu yang wadih wa al-bayyin, jelas. Wastilahan ma dalla bi nafsihi ala makna rajih ma'a ihtimali ghairihi. Apa-apa atau lafaz yang menunjukkan dengan dirinya sendiri ala makna rajih, terhadap makna yang rajih, yang kuat, ma'a ihtimal, dengan kemungkinan ghairihi, dengan kemungkinan selainnya. Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumi al-ibil, berwudulah ya dari daging onta. Fa inna zahir min al-murad bil wudu waslu al-a'dha al-arba'ah ala sifah asy-syar'iyyah duna al-wudu allazi huwa an-nazafah. Dan zahirnya yang dimaksud dengan wudu di hadis tersebut adalah membasuh anggota yang 4 ala as-sifah asy-syar'iyyah, ya, sesuai dengan sifat syar'iyah, bukan duna al-wudu allazi huwa an-nazafah, bukan wudu yang maknanya itu bersih-bersih secara umum saja. Jadi saya baca di syarahnya ini, nazafah itu secara bahasa itu nazafah, bersih-bersih gitu. Nah, kesimpulannya, jadi para ulama ada yang mengatakan kalau makan daging onta itu harus wudu, ya, wudu yang syariah, wudu yang syariah. Nah, kan tetapi ada ulama yang lain mengatakan yang dimaksud wudu di sini itu bukan wudu syariah, itu dianggap nggak batal ininya. Wudu seseorang yang makan onta, daging onta itu tidak batal, akan tetapi ini saja bersih-bersih gitu, cuci tangan. Ya, ala kulli hal nah, ini kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, wa qaulu man qala, dan perkataan orang-orang yang mengatakan innal murad bil wudu ghuslu al yadain, bahwasanya yang dimaksud dengan wudu di sini adalah mencuci tangan, ba'i dan jiddan, itu jauh banget, jauh sekali. Awalan, yang pertama alasannya, li'annahu khilafu lisani syari'. Ini yang berfirman, yang bersabda di sini Rasulullah. Nah, otomatis yang dimaksud itu secara syar'i, bukan secara lugawi, bukan secara bahasa. Ya, itu alasan yang pertama, li'annahu khilafu lisani syari'. Wa tsaniyan li'anna tanzifu al-yadain matlub fi lahmi al-ibil wa ghairi lahmi al-ibil. Nah, bersih-bersih tangan itu diperintahkan untuk baik itu makannya daging unta maupun selain daging unta. Nah, itu di antara dua poin tarjihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Fa kharaja biqaulina ma dalla binafsihi ala ma'na al-mujmal li annahu la yadullu ala al-ma'na binafsihi. Nah, karena mujmal itu ya tidak menunjukkan makna dengan dirinya sendiri sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Wa kharaja biqaulina rajih. Ya, ini yang lebih kuat, yang tidak masuk dengan adanya kata rajih itu al-muawwal li'annahu yadullu ala makna marjuh laula al-qarinah. Karena dia menunjukkan makna yang marjuh, yang lemah. Ya, kalau bukan adanya qarinah. Wa kharaja biqaulina, keluar juga dari perkataan kita ma'a ihtimal ghairihi. Ya, dengan kemungkinan selainnya. An-nas, as-sharih. Nas yang jelas, yang sharih. Li'annahu, karena nas itu la yahtamil illa makna wahidan. Nah, jadi yang lebih kuat daripada zohir itu nas, disebut nas karena dia tidak la yahtamil illa makna wahidan. Dia tidak mengandung makna yang lain. La yahtamil illa makna wahidan. Dia tidak mengandung makna kecuali makna yang satu. Al-amal bizohir. Al-amal bizohir wajib illa bidalil yasrifuhu an zohirihi. Mengamalkan yang zohir itu wajib kecuali ada dalil yang yasrifuhu, yang memalingkannya an zohirihi, dari zohirnya. Lianna hadhihi at-tariqah as-salaf, karena inilah caranya orang-orang terdahulu. Wali annahu ahwat wa abra li zimmah, karena ini lebih hati-hati dan lebih membebaskan dari tanggungan, wa aqwa fi ta'abbud, dan lebih kuat dalam peribadatan, wal inqiyad, dan kepatuhan. Ta'rifu al-mu'awwal, sedangkan definisi mu'awwal lugatan minal auli wa huwa ar-ruju', yaitu kembali. Wastilahan ma humila lafzihi ala makna al-marjuh. Secara istilah itu lafaz yang dibawa kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat, seperti itu. Ya, ini lawannya zohir tadi. Kalau yang zohir tadi itu yang jelas-jelas, yang kuat itu. Nah, sedangkan yang awal ini yang marjuhnya, yang lemahnya. Fakharaja biqaulina ala makna al-marjuh an-nas wa az-zahir. Maka keluar dari adanya kalimat ala makna al-marjuh ini di definisi muawwal, keluar nas dan zahir. Amman nas fa li'annahu la yahtamil illa makna wahidan. Ya, sudah kita jelaskan tadi kalau nas itu tidak bias, ya, tidak mengandung makna yang lain, ya, maknanya hanya satu saja. Wa amma zahir, adapun zahir fa li'annahu mahmul ala al-makna ar-rajih. Sedangkan zahir itu dia dibawa terhadap makna yang rajih, yang kuat. Wa ta'wilu qisman, dan takwil itu ada dua jenis. Sahih, makbul. Yang pertama itu yang sahih, yang benar dan diterima. Yang kedua wa fasid mardud, dan yang kedua itu yang rusak, yang ditolak. Fas sahih, dan yang takwil yang sahih, yang benar itu ma dalla alaihi dalil sahih, yang ditunjukkan dengan dalil yang benar. Kata'wilu qaulihi ta'ala, sebagaimana takwil dari firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Was'alil qaryah.
ila makna was'al ahli qaryah. Nah, ayat itu kan ini tentang anak-anak Yakub alaihissalam. Ya, setelah mereka meninggalkan Yusuf dan kemudian dijual, mereka kembali ke rumah, kemudian berkata kepada ayahnya, was'alil qaryah, tanya aja gitu sampai kepada, ini secara bahasanya, was'alil qaryah, tanya aja ke desa itu. Jadi ila makna, kepada makna, was'al ahla al-qaryah, tanyalah kepada penduduk desa, maksudnya ditakwil seperti itu. Li'anna al-qaryah nafsaha, karena desa itu la yumkin taujih as-su'al ilaiha, karena nggak mungkin nanya ke desanya, tapi yang dimaksud tentu penduduk desa tersebut. Kemudian yang kedua, wal fasidah. Atsani wal fasidah. Yang kedua ini takwil yang dikatakan di sini sesat atau yang rusak. Ma laisa alaihi dalil sahih, yang tidak ada dalil sahih, ke takwil al-mu'attilah, seperti takwil orang-orang yang menyimpang, yang melampaui batas. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ila makna istaula. Ya, kepada makna mengambil kuasa. Was-shawab anna ma'nahu, dan yang benar bahwasanya maknanya al-ulu wal istiqrar. Ya, yang tinggi, yang tetap, min ghairi takyifin, tanpa takyif, tanpa bagaimananya, wala tamsil, dan tidak ada yang semisalnya, subhanahu wa ta'ala. Taib, demikian, insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke bab nasakh. Silakan jika ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa disampaikan langsung melalui mikrofon atau menulis di kolom chat sambil mengisi daftar hadirnya. Silakan teman-teman, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ya bisa jadi ada tambahan dari hal yang saya sampaikan atau ada koreksi juga silakan, ya tidak harus bertanya saja. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Atau kita cukupkan? Ya, kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya tentang ta'rif istilah ya. Itu biasanya itu mu'alif mengatakan ada ma di situ, ma-nya itu ma mausul gitu ya. Di situ artinya apa ya tadi? Secara hakiki. Iya, biasanya apa ya, ini emang isi mausul biasanya tergantung konteksnya sih. Ya, umumnya
lafaz karena yang kita bahas di sini itu lafaz baik itu kata maupun kalimat seperti itu. Ana baca di syarahnya juga ma itu ada yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yang dimaksud ma di situ lafaz, ya lafaz itu khususnya kata atau kalimat tadi itu, yang ada yang menunjukkan mujmal, ada yang menunjukkan muqayyad seperti itu. Berarti di situ maknanya mausul mubham itu. Yep. Ya, ini juga Ana sampaikan, ya Ana kurang mendalami juga secara ini untuk bahasa Arabnya, untuk nahunya, ya karena perlu teman-teman ketahui sendiri, ya bahkan untuk orang Arab, ya teman-teman kita dulu di Universitas Islam Madinah itu yang asli orang Arab Saudi, itu di antara mata kuliah yang mereka benci itu nahu, justru tata bahasa gitu. Jadi iya bahkan orang Arab aja ada yang benci nahu loh, tata bahasa Arab. Ya jadi sebenarnya ya begitu, ada outputnya pesantren modern dan pesantren tradisional itu beda. Ada yang pesantren tradisional umumnya bisa baca kitab, paham detail nahu, tapi kadangkala mereka tidak bisa bicara. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, tapi sebaliknya pesantren modern itu bisa berbicara, baca kitab bisa, tapi kalau ditanya detail nahunya itu tidak terlalu bisa. Nah, saya jujur saja saya lebih dekat kepada output yang produk yang pesantren modern gitu. Baca kitab bisa, paham, tapi kalau ditanya detail tata bahasanya, saya angkat tangan. Ya, saya tidak perlu melebih-lebihkan diri, lebih baik jujur apa yang diketahui karena ini urusan agama. Yang saya tahu, saya coba jelaskan. Nah, kekurangan saya sampaikan seperti itu. Demikian. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang mengetahui, ya bisa coba menjelaskan mungkin tadi apa yang ditanyakan Mas Muhammad Ferdian. Ya kita di sini sama-sama belajar ya agar sama-sama mendapat pahala seperti yang saya sampaikan di majelis sebelumnya. Ada yang membacakan kitab dan ada yang mendengarkan agar terjadi majelis ilmu. Insya Allah kita sama-sama mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Demikian. Tidak mesti saya yang menyampaikan materi itu lebih alim daripada teman-teman semua gitu. Kita saling sharing aja. Kalau memang ada hal yang saya salah atau yang kurang, silakan dikoreksi seperti itu. Ya demikian mungkin Mas Muhammad Ferdian. Ya mohon maaf saya kurang bisa jawab detail tentang ininya, nahunya. Mic-nya belum muncul Mas Muhammad Ferdian. Oke teman-teman yang lain. Ada hal yang ingin ditanyakan juga atau disampaikan? Baik, kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.